Risi. Saya Rafael Ahmad Pratama. Saya Muhammad Ifal. Ini saya akan presentasi Tentang ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok adalah gagasan utama atau pikiran utama. Ide penjelas adalah gagasan penjelas yang menjelaskan ide pokok. A. Ide pokok pada paragraf deduktif, yaitu ide pokok yang berada di awal kalimat. contohnya yaitu teknologi memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi tinggi, proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Guru dapat menggunakan berbagai media digital untuk menyampaikan materi secara menarik. Selain itu, siswa juga dapat mengakses informasi kapan saja melalui internet. Analisis ide pokok. Teknologi memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Kalimat ini terletak di awal paragraf yang menjadi ciri utama paragraf deduktif. Yang jelas. 1. Teknologi membuat pembelajaran lebih interaktif. 2. Guru dapat memakai media digital dalam mengajar. 3. Siswa bisa mengakses informasi kapan saja. B. Ide pokok paragraf induktif, yaitu ide pokok yang berada di akhir kalimat. Contoh. Contohnya yaitu setiap musim hujan, beberapa daerah di Jakarta selalu mengalami banjir. Air mengenangi rumah-rumah warga hingga mencapai lutut orang dewasa. Selain itu, lalu lintas menjadi macet parah karena banyak kendaraan mogok. Bahkan aktivitas sekolah dan perkantoran sering terganggu akibat banjir yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa banjir masih menjadi masalah serius yang dihadapi warga Jakarta setiap tahunnya. Penjelas 1. Beberapa daerah di Jakarta selalu banjir saat musim hujan. 2. Air menggenangi rumah-rumah warga. 3. Lalu lintas menjadi macet karena banyak kendaraan mogok. 4. Aktivitas sekolah dan kantor terganggu. Nomor 2. Perbedaan teks biografi dan teks recon. Teks biografi berisi kisah nyata tentang kehidupan seseorang. Biasanya tokoh terkenal, fokus pada perjalanan hidup, prestasi, dan pengalaman tokoh tersebut, ditulis oleh orang lain. Yang kedua, teks rekon. Rekonstruksi pengalaman, menceritakan kembali pengalaman pribadi penulis secara kronologis, seperti kejadian liburan atau peristiwa penting yang dialami sendiri. Nah, saya kali ini akan memberikan contohnya. Contohnya dari teks biografi yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001. Ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Analisis dari contoh itu, teks ini adalah teks biografi karena menceritakan kisah nyata tentang hidup seseorang yang penting dari lahir sampai hal-hal besar yang dia lakukannya. Contoh yang kedua, Seana dianggap aneh di sekolahnya saat ia duduk di bangku SMP. Di usia 13 tahun, setiap hari Seana selalu... Contoh teks recon lagi. Yang kedua, contoh teks recon. Seana dianggap aneh di sekolahnya saat ia duduk di bangku SMP. Di usia 13 tahun, setiap hari Seana selalu membawa boneka Barbie kesayangannya ke sekolah. Kala itu, boneka itu selalu disembunyikannya setiap kali ada guru di kelas. Tapi begitu tidak ada guru, boneka itu dikeluarkannya dan diletakkan di meja. Di bangku SD saja, biasanya anak-anak yang sudah tidak membawa mainan mereka ke sekolah, tapi Seana tak peduli dan tetap membawa bonekanya setiap hari. Teman-teman sekelasnya pun agak menjauhi Seana karena ia lebih suka berbicara dengan bonekanya daripada dengan teman-temannya. Analisisnya adalah teks ini disebut recon karena mengisahkan berbagai cerita lama tentang apa yang terjadi pada Seana waktu sekolah. Jadi struktur teks biografi dan teks recon itu ada 3. Yang pertama orientasi,
yang kedua ada peristiwa, dan yang ketiga ada reorientasi. Dan saya akan memberikan contoh teks biografi. Judul biografi B.J. Habibie. Orientasi atau pengenalan tokohnya, Bahruddin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai ilmuwan jenius di bidang teknologi penerbangan. Peristiwanya yaitu B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia menempuh pendidikan di Jerman dan berhasil menjadi insinyur penerbangan. Setelah pulang ke Indonesia, Habibie memegang beberapa jabatan penting, termasuk Menteri Riset dan Teknologi. Setelah Presiden Soeharto mundur pada 1998, Habibie menjabat sebagai presiden hingga 1999. Reorientasi yaitu B.J. Habibie dikenang sebagai sosok yang cerdas, patriotik, dan berdedikasi tinggi terhadap kemajuan bangsa, khususnya dalam dunia teknologi dan pendidikan. Struktur teks biografinya: 1. Orientasi. Orientasi itu memperkenalkan tokoh B.J. Habibie. Yang kedua, peristiwa dan masalah, menceritakan riwayat hidup dan peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, reorientasi, penutup berupa kesan, pandangan umum, atau pesan moral. Yang kedua, teks rekon. Judulnya Liburan ke Yogyakarta. Orientasinya, liburan semester lalu, saya dan keluarga pergi ke Yogyakarta untuk berlibur selama 3 hari. Deretan peristiwa. Pada hari pertama, kami mengunjungi Candi Prambanan dan berfoto bersama. Hari kedua, kami berjalan-jalan di Malioboro dan membeli oleh-oleh. Di hari terakhir, kami pergi ke Keraton Yogyakarta dan belajar sejarah budaya Jawa. Reorientasinya adalah, liburan ini sangat menyenangkan dan memberikan banyak pengalaman baru. Saya berharap bisa kembali ke Yogyakarta di lain waktu. Struktur teks rekon adalah: yang pertama, orientasi, menyebutkan waktu, tempat, dan siapa yang terlibat. Deretan peristiwa, menceritakan kejadian secara kronologis. Yang ketiga, reorientasi, kesimpulan, kesan, dan harapan di akhir cerita.